banyak yang bilang perjalanan jadi dokter itu panjang. Sepanjang apa sih? Mereka bilang begitu bukan tanpa alasan. Maka dari itu kita akan bahas tahap jadi dokter, supaya sama-sama tahu sepanjang apa sih perjalanan jadi dokter. Di Indonesia, kalau kamu mau jadi dokter, maka ada 3 jurusan yang bisa kamu pilih nih. Tergantung kamu mau jadi dokter apa. Kalau mau jadi dokter umum, maka yang diambil adalah jurusan kedokteran supaya nanti bisa lulus jadi dokter umum. Kalau mau jadi dokter gigi, maka yang diambil adalah jurusan kedokteran gigi supaya nanti bisa lulus jadi dokter gigi. Kalau mau jadi dokter hewan, maka yang diambil adalah jurusan kedokteran hewan supaya nanti bisa lulus jadi dokter hewan. Di video ini fokus kita hanya pada jurusan kedokteran atau yang bisa disebut juga jurusan pendidikan dokter. Kita lihat secara timeline. Ketika kamu menginjakan kaki di jurusan kedokteran, maka kamu harus masuk ke tahap preklinik selama 7 semester. Dan kalau dikonversi dalam tahun, maka durasinya sama aja selama 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Setelah itu kamu akan melalui tahap klinik selama 4 semester. Dan kalau dikonversi ke dalam tahun, maka durasinya sama aja selama 2 tahun. Lalu setelah itu kamu akan menjalani internship selama 1 tahun. Nah, kalau semua sudah selesai, pada tahap ini kamu baru bisa praktek mandiri sebagai dokter. Setelah ini kamu juga bisa menempuh pendidikan lanjutan seperti spesialis atau S2. Tahap preklinik disebut juga tahap akademik, di mana kegiatan belajar lebih banyak di kampus seperti kuliah, praktikum, contohnya praktikum anatomi di mana kita belajar dari kadaver, dan ada juga praktikum-praktikum lainnya. Lalu ada diskusi kelompok atau tutorial di mana satu kelompok biasanya terdiri dari 10 orang. Nanti tiap minggu kita akan dikasih kasus tuh yang berbeda dan harus kita diskusiin bareng. Ada satu dosen sebagai fasilitator juga, tapi tugasnya hanya observasi dan evaluasi proses diskusi itu. Kemudian ada skills lab. Contohnya belajar gimana caranya infus, gimana caranya melakukan anamnesis, gimana caranya melakukan pemeriksaan fisik, dan lain-lain. Dan ada juga ujian, ada ujian tulis, dan ada ujian praktikum. Di tahap preklinik ini ada juga skripsi dan sidang. Setelah semua selesai, mahasiswa preklinik akan wisuda dan mendapat gelar SKET atau sarjana kedokteran. Ini semua terjadi dalam waktu 3,5 tahun. Lalu apa sih yang terjadi kalau lulus tahap preklinik tapi nggak lanjut tahap profesi? Setelah wisuda, dia akan tetap dapat gelar SK. Bisa lanjut kerja, pastinya bukan kerja praktek sebagai dokter ya, karena dia belum punya gelar dokter dan belum legal untuk praktek. Bisa juga lanjut S2. Nah, ada nggak sih contoh kasus seperti ini sebenarnya? Jawabannya, ada teman-teman. Mungkin dari kacamata kita, dari perspektif kita, hal ini kayak sayang banget gitu kan? Kenapa nggak dilanjutin aja? Cuma tiap orang punya keputusan masing-masing. Kita nggak pernah tahu alasan pasti seseorang mengambil sebuah keputusan. Jadi, kita nggak berhak komentar dan kita harus menghargai keputusan orang lain. Tahap klinik disebut juga tahap profesi. Nah, koas itu sebutan untuk anak FK yang sedang berada di tahap ini. Kegiatan belajarnya itu langsung di rumah sakit atau puskesmas, ketemu langsung sama pasien, tapi tetap dalam pengawasan konsulen atau dokter spesialis. Di akhir tahap klinik ini, ada yang namanya UKM PPD atau Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Ini adalah ujian akhir yang terdiri dari 2, yaitu CBT atau Computer Based Test dan OSCE atau Objective Structured Clinical Examination. Setelah lulus UKM PPD, ada yang namanya Sumpah Dokter. Ini momen yang paling ditunggu-tunggu karena setelah bertahun-tahun akhirnya di titik ini kita resmi dapat gelar dokter. Tahap klinik ini total selama 2 tahun. Kalau udah dapat gelar dokter, apakah semua selesai gitu aja? Ternyata masih belum nih teman-teman. Kita di titik ini emang udah punya gelar dokter sih, tapi kita belum bisa praktek mandiri sebagai dokter secara legal. Jadi ada tahapan lagi nih, tahapan tambahan yang perlu kita lalui. Namanya internship. Sebentar, kira-kira apa sih yang terjadi kalau udah dapat gelar dokter
tapi nggak lanjut internship, pertama, pastinya tetap dapat gelar dokter, nggak bakal ditarik gelarnya. Kedua, tetap bisa lanjut kerja. Ketiga, kalaupun udah dapat gelar dokter dan bisa lanjut kerja, tapi belum bisa praktek sebagai dokter karena belum legal. Keempat, tetap bisa lanjut S2. Pada tahap internship, semua yang menjalani tahap ini udah lulus dan punya gelar dokter. Jadi istilah program internship di kedokteran itu agak beda dengan istilah di jurusan lain. Karena kalau di jurusan lain, biasanya internship itu adalah program untuk mahasiswa yang belum lulus. Jadi beda. Kegiatan ini selama 1 tahun, di mana 8 bulan itu di rumah sakit dan 4 bulan di puskesmas. Nggak bisa dipercepat waktunya, tapi bisa diperlambat. Kalau misalnya ada keperluan cuti kayak cuti melahirkan contohnya. Selesai internship nih, kita udah bisa praktek dokter secara mandiri karena udah legal. Bisa di rumah sakit, puskesmas, atau juga klinik. Kalau mau kuliah lagi, bisa juga lanjut S2 atau lanjut PPDS. Ini singkatan dari program pendidikan dokter spesialis. Kalau mau jadi dokter spesialis, maka harus kuliah lagi dengan ambil PPDS ini. Oke, kita recap. Tahap jadi dokter itu di awal ada tahap praklinik selama 7 semester atau 3,5 tahun, lalu ada sidang skripsi, terus wisuda dan dapat gelar SKED atau sarjana kedokteran. Lanjut ke tahap klinik selama 4 semester atau 2 tahun. Di akhir tahap klinik ada UKM PPD, kalau lulus akan sumpah dokter dan di titik ini resmi menyandang gelar dokter. Lalu ada tahap internship selama 1 tahun. Setelah selesai di titik ini baru bisa praktek dokter secara mandiri. Di sini juga selain klinisi ada pilihan lain, contohnya seperti manajerial, peneliti, atau dokter planner. Lalu bisa juga kuliah lagi, menempuh pendidikan lanjutan, bisa ambil spesialis atau S2. Panjang ya. Dan di kedokteran ada istilah belajar sepanjang masa. Artinya setelah kita lulus jadi dokter, bukan berarti kita selesai belajar, tapi tetap harus belajar. Harus bisa catch up dengan ilmu terbaru, supaya bisa kasih yang terbaik untuk pasien kita. Sekian video kali ini, untuk kamu yang tertarik dengan kedokteran, yuk intip Instagram kita di @medicine.id atau kunjungi website kita di www.medicines.id. Terima kasih.